Halo anak-anak di rumah, selamat pagi. Bagaimana keadaan dan kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring. Perkenalkan, nama Bapak Rai Jaya Kristiana, lebih akrab disapa Bapak Rai. Bapak mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12, khususnya untuk kelas 12 Jasa Boga. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kelas 12, selama semester 1 dan semester 2. Jadi Bapak harap kalian bisa menyimak baik-baik dan nanti di akhir kegiatan ada absensi sekaligus ada tanggapan yang harus kalian isi terkait dengan kompetensi dasar manakah yang paling kalian minati untuk kalian pelajari. Baik anak-anak, kita simak penjelasan Bapak terkait dengan kompetensi dasar. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 memiliki 14 kompetensi dasar, di mana masing-masing kompetensi dasar ini ada yang terdiri dari kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Bapak akan jelaskan secara singkat hal-hal apa saja yang akan kita pelajari. Mulai dari kompetensi dasar yang pertama atau KD1, di mana kalian diharapkan memahami apa itu kewirausahaan dan wirausaha. Di sini kalian paling tidak bisa mengelompokkan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang kedua, itu adalah menganalisis peluang usaha produk, baik berupa barang maupun berupa jasa. Nah, di sini kalian diharapkan mampu membuat sebuah rencana produk usaha. Jadi kalian nanti akan memilih salah satu produk kira-kira yang menurut kalian bisa kalian buat dan kalian bentuk sebagai sebuah usaha. Yang ketiga, menerapkan dokumen administrasi usaha. Nah, jadi di sini kalian akan belajar membuat salah satu dokumen usaha. Contohnya, membuat surat, ya, surat usaha. Misalkan kalian membuat surat pemesanan barang gitu ya kepada salah satu misalkan rekan usaha atau supplier. Yang keempat, menganalisis kebutuhan sumber daya usaha atau dikenal dengan 6M. Mungkin hal ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Di kelas 11 juga sudah pernah mungkin dipelajari terkait dengan sumber daya usaha atau 6M. 6M itu terdiri dari man, money, material, method, mesin, dan market. Yang kelima itu menganalisis sistem layanan usaha. Ini ada kaitannya juga dengan yang keenam, menerapkan layanan usaha. Jadi di dalam berwirausaha atau di dalam melakukan usaha itu ada yang namanya layanan usaha. Mungkin kalau kalian pernah masuk ke mall atau masuk ke bank, nah di situ mereka menerapkan yang namanya layanan usaha. Atau mungkin kalian pasti pernah masuk ke salah satu, mohon maaf Bapak sebut merek, Indomaret gitu misalkan. Nah, mereka menerapkan layanan usaha. Baru konsumen masuk saja sudah disapa, selamat datang, selamat berbelanja, dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh layanan usaha. Yang ketujuh, menerapkan media promosi pemasaran. Nah, nanti kalian akan membuat satu media promosi yang menurut kalian paling bagus untuk digunakan sebagai media pemasaran produk kalian. Ya, pemasaran produk kalian.
Yang kedelapan, menghitung harga pokok produksi. Di sini kita akan belajar menentukan yang namanya BEP atau Break Even Point atau lebih dikenal dengan istilah titik impas atau kembalinya modal. Dan menentukan berapa sih keuntungan yang akan kalian dapat kalau kalian menjual suatu produk dengan harga tertentu. Yang kesembilan, menganalisis pemasaran produk. Nah, di sini kalian akan melakukan pemasaran. Di sini mungkin nanti kita akan belajar dulu bagaimana bentuk pemasaran yang akan kalian gunakan. Yang ke-10, menganalisis laporan keuangan sederhana. Di sini kalian akan belajar membuat laporan keuangan sederhana. Contoh misalkan, kalian membuat laporan pemasukan dan pengeluaran, sehingga kalian bisa menentukan berapa sih laba atau keuntungan yang kalian dapat, atau malah mungkin ternyata kalian rugi dalam menjalankan usaha tersebut. Yang ke-11, mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Nanti berupa hasil evaluasi dan perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Misalkan kalian mengevaluasi kegiatan usaha yang sudah kalian lakukan di awal, di pemasaran produk. Misalkan sudah seminggu kita evaluasi, kira-kira tercapai atau tidak sesuai dengan keuntungan yang harusnya kalian dapat. Misalkan dalam seminggu harusnya kalian dapat untung 100.000. Ternyata setelah kita evaluasi, untungnya hanya 75.000. Nah, berarti ada hal yang harus kita tindak lanjuti dari hasil evaluasi tersebut. Apakah kita salah menentukan harga bahan, atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan sehingga tidak tercapainya keuntungan sesuai dengan target. Yang ke-12, menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 13. Jadi kita akan belajar tentang membuat media promosi untuk pemasaran online. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak orang yang sudah menjalankan usaha secara online. Jadi dia tidak perlu buka toko, lewat rumah pun berjualan bisa. Dari rumah pun berjualan bisa. Jadi mereka menggunakan pemasaran online. Entah itu melalui media sosial, misalkan dari WhatsApp, dari Instagram yang banyak, atau mungkin mereka buat web khusus produk mereka, itu juga ada. Nah, yang berikutnya langsung melakukan pemasaran online. Jadi setelah kalian punya produk, di nomor 3 tadi, nomor 2, itu kalian punya produk, kemudian kalian buat bentuk media promosinya, langsung kalian pasarkan produknya secara online. Nah, sedikit berbeda dengan yang nomor 9. Kalau nomor 9 itu pemasaran produk biasa. Kalau yang nomor 13 khusus secara online. Dan yang terakhir, menerapkan pengajuan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Mungkin ini sudah pernah kalian harusnya pelajari di kelas 11. HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Contohnya, hak cipta. Kalau kalian bisa membuat lagu, atau membuat tarian, atau membuat puisi, atau membuat buku, nah itu harus kalian daftarkan memiliki hak cipta. Nah, kalau kalian tidak daftarkan memiliki hak cipta, kemudian orang lain menyanyikan lagu yang sebenarnya kalian ciptakan, ternyata mereka nyanyikan dan lebih terkenal mereka. Itu kalian tidak bisa kemudian mengklaim atau menuntut penyanyi tersebut, karena kalian tidak memiliki hak cipta atas lagu tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kalian kelas 12. Nah, berikutnya Bapak akan jelaskan terkait dengan ini tata tertib proses pembelajaran daring. Kita tidak tahu sampai kapan proses pembelajaran daring ini akan berlangsung. Kalau Bapak berharap kita bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka karena itu jauh lebih maksimal. Tapi kalau proses pembelajaran daring ini masih berlangsung,
Maka ada tata tertib yang harus kalian ikuti. Yang pertama, kalian mengikuti pembelajaran daring sesuai jadwal. Untuk kelas kalian, itu jadwalnya hari Sabtu, jam pertama. Kalian harus mengisi daftar hadir. Selalu di setiap akhir pertemuan, bisa di awal atau di akhir pertemuan. Yang jelas di setiap pertemuan itu Bapak berikan link absensi daftar hadir. Selain absen, itu mungkin akan ada beberapa pertanyaan atau tanggapan yang harus kalian isi. Absensi daftar hadir itu hanya bisa dilakukan di jam pembelajaran itu. Nanti Bapak akan setting sehingga kalian tidak bisa sudah lewat 1 hari baru mengisi absen, itu tidak bisa. Kemudian materi akan disampaikan secara lisan. Kalau dengan Google Meet, itu Bapak akan membuat janji dulu dengan kalian. Misalkan minggu depan kita mau Google Meet, berarti hari ini sudah Bapak sampaikan. Kalau tidak ada penyampaian untuk Google Meet, berarti pembelajaran akan Bapak sampaikan lewat video seperti ini. Tugas atau kuis atau ulangan harian diberikan, yang Bapak berikan itu wajib kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalau kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, berarti kalian harus sudah menyampaikan kepada Bapak sehari sebelumnya dengan alasan yang jelas. Walaupun kita daring ya anak-anak, tapi proses absensi itu masih sama seperti proses pembelajaran tatap muka. Jadi kalian tidak boleh terlambat, kalian tidak boleh tidak mengikuti tanpa alasan yang jelas. Itu beberapa tata tertibnya. Berikutnya, Bapak akan jelaskan tentang teknik penilaian dalam pembelajaran daring. Jadi dalam pembelajaran daring ini ada 3 penilaian yang akan Bapak nilai. Yang pertama itu terkait dengan sikap dan kehadiran kalian. Jadi hal ini akan dinilai dari setiap kali pertemuan daring, keaktifan kalian dalam tanya jawab. Yang berikutnya, penilaian pengetahuan. Ini dinilai dari tagihan tugas atau kuis selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan akan ada tugas proyek. Salah satunya praktek melakukan pemasaran online. Jadi di situ kalian akan dinilai apakah kalian terampil melakukan kompetensi tersebut. Dari semua nilai tersebut berarti kalian harus memenuhi ketuntasan minimum, yaitu mendapatkan nilai minimal 80. Selanjutnya, nah ini terkait dengan absensi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kalian wajib melakukan absensi di setiap kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan hari ini link absennya. Kalian bisa ketik link di bawah ini pada laman browser lewat HP atau laptop kalian. Batas untuk absensi hari ini sampai dengan jam 12 siang. Jadi bagi kalian yang mengabsen lewat dari jam 12 siang, itu Bapak anggap kalian tidak mengikuti kegiatan di kelas atau sama dengan alfa. Jadi batasnya untuk absensi hari ini sampai dengan jam 12 siang. Silakan kalian melakukan absensi bisa mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bapak terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kelas 12. Untuk absensi, tolong sekali lagi Bapak ingatkan untuk kalian isi pada hari ini juga. Karena Bapak batasi untuk absensi hanya bisa diakses atau kalian bisa lakukan sampai jam 12 hari ini. Yang melakukan absensi lebih dari jam 12, maka Bapak tidak menghadiri pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Sampai jumpa kembali.
minggu depan dalam pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih.